Good morning, Pak Mahesa. I already started the meeting and your voice can be heard. Yes, we will wait for probably a couple of minutes more because we just only have like probably around 30 students here. So we'll wait until 8 past, I think, yeah. Okay, we will start, yeah, for today's lecture. So please check your presence in 6, yeah, if you attend this lecture, attend this class. And we will start today for the discussion or briefing for the assignment, yeah, our last assignments in this class for the Mohon maaf Pak, interaction bisa topic. direkam atau tidak ya Pak? Mau direkam? Silahkan rekam masing-masing aja ya. Oh baik Pak. Ya, silahkan kalau ada yang mau merekam. Bisa nggak merekamnya? Perlu permission dari host. Permission from host ya. Wait a minute. I forgot the host key. Okay, now how can I set it? Siapa yang mau merekam tadi? Saya kasih Budiman ya. Budiman ya. Budiman aja ya di sini namanya ya, Budiman Apri ya. Iya Pak. Oke. Recording in progress. Ya, sudah Baik, bisa terima ya kasih, Pak. masuk Ya. recording? Oke, great. So we will start our discussion. So basically, yeah, we already discussed, yeah, for the whole semester, yeah, about
mechanical vibration, a bit of actually structural dynamics, until we learn about multi-degree of freedoms, in which last week and last, 2 days ago on Tuesday, we learn or we discuss about the continuous system, and we continue our discussion with the fluid structure interaction materials. Yeah. However, it is to be noted that this fluid structure interaction topics is just introduction, so it's very general topics. Yeah, what we have learned on Tuesday. So if you are interested or passionate in this kind of topics, you can learn in more details, especially if you want to have your research in this area or things like that. So now for the last assignment or the final assignment of our class, this semester. So you will need to evaluate. You can choose. We have 2 case studies in which you can choose one of them. And then what are the topics about? That's what we will discuss today. Ya, jadi ada dua studi kasus, bisa dipilih salah satunya. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. So on Tuesday, we already discussed about some forms of fluid structure interaction, or in general, if the fluid is air, it's called aeroelasticity and other things, So we learn that there are many types of fluid structure interaction, including, for example, vortex-induced vibration, the one with the circle and vortex, and then also we learn a bit about flutter, So the differences, one of the main difference of these two phenomena, VIV, vortex-induced vibration and flutter. The main difference is that vortex-induced vibration commonly happens, like I discussed on Tuesday, happen on a very low velocity, usually. But flutter, in contrast, it's usually happens in a really high velocity or a higher velocity. So that's different boundaries, or regimes to evaluate these two types of condition or phenomenon. Jadi kalau sudah kita diskusikan di hari Selasa bahwa ada dua macam-macam tipenya untuk fluid structure interaction fenomena itu. Di sini yang akan kita bahas itu masalah fluid structure interaction yang tentu saja berkaitan dengan masalah dynamic, masalah getaran. Di antaranya ada vortex-induced vibration dan flutter. Nah, kedua tipe ini tuh salah satu perbedaan yang utamanya, yang satu vortex-induced vibration biasanya di kecepatan rendah, aliran rendah, lalu flutter biasanya itu terjadi di kecepatan yang tinggi. Nah, jadi masing-masing topik yang bisa dikerjakan untuk assignment ini, untuk tugas ini, satu berkaitan dengan vortex-induced vibration dan satu lagi berkaitan dengan flutter. Nah, kita lihat apa saja, So, for the vortex-induced vibration case, we have a pipeline, lying in the bottom of a river, and it will be overhauled, it will be replaced, However, it is known that this pipe section, in the river, previously has a problem with the vibration when the pipe is in an idle condition. Idle means that there is no flow, there is no operation happening during that time in the pipes, within the pipes. Investigation were conducted, in earlier. So, for example, they were suggesting about the improper pile connections, So the constraints at the end of the pipes probably had some problems, but they did not
or they concluded that it was not the problem. So since then, yeah, the cause of phenomenon has not yet been investigated anymore. Ya, jadi ada pipa nih di dalam air sungai, ya, di dalam aliran sungai, mau diganti, ya, tapi sebelum diganti ini diketahui bahwa sebelumnya ini selalu mengalami kasus getaran yang cukup hebat kalau pada saat kondisinya idle, jadi tidak ada aliran, tidak ada operasi di situ. Diketahui bahwa terus kemudian ada dugaan bahwa mungkin ini ya apa namanya jepitannya atau pilenya di kedua ujung pipa ini yang bermasalah. Ternyata bukan. Nah, jadi belum diinvestigasi lagi sejak saat itu dan belum ketahuan gitu penyebabnya apa. So now you are asked to investigate this phenomenon before the pipeline or the pipe section is replaced. So you suggest an analysis of the interaction between the pipe structure and the river flow. Yeah. So you know the condition of the river flow, and then you know also the configuration of the previous pipe section. The question is, what is the actual cause of the vibration? Do we need to select other pipe sections, yeah, or do other structural modification is required? And you will need to write the reports based on your evaluation, ya. Jadi kemudian kita harus menganalisis fenomena apa sih yang sebetulnya terjadi. Ya, ini kan karena saya sudah ngasih tahu ya kasus vortex induced vibration, tapi benarkah vortex induced vibration terjadi di situ? Kalau terjadi karena apa gitu ya? Kita harus mengkuantifikasinya ya. Terus kemudian kalau memang terjadi gitu ya vortex induced vibration, apa yang bisa dilakukan? Apakah section pipanya itu harus perlu kita ganti? Ini kan ada section pipe-nya itu STD standard 6-inch type ya, itu dicari sendiri lah, itu ada di internet ya, pipe standar, biar belajar juga ya di industri kita punya beberapa code ya, beberapa penomoran ya untuk tipe-tipe section pipa. Apa harus diganti itunya, atau bisakah, atau harus perlu, atau bisakah memerlukan modifikasi struktur yang lain? Ingat, jadi di sini modifikasinya kita batasi terhadap modifikasi struktur ya. Jadi seperti kemarin ada masalah kalau mengatasi vortex induced vibration secara aerodynamics. Nah, kita nggak berbicara ke arah situ karena kita belajar di kelas ini masalah mechanical vibration atau structural dynamics. Begitu. Nah, untuk yang ini, yang penting adalah kita punya beberapa parameter ya. So we need to evaluate several parameters for this vortex induced vibration case. First, from the flow parameter, obviously we have the non-dimensional parameters, the Reynolds number, yeah. So you can evaluate the Reynolds number. And then from the structural parameters, you have the natural frequency. In this case, yeah, we will focusing on the bending vibration, yeah. Is it because usually, yeah, bending vibration or the first bending for this kind of structure with a very long span, usually bending is one of the most fundamental vibration or mode shapes that will happen to the structure. And then lastly, yeah, from the structure and the fluid parameters or the flow parameters, we have the relationship from the Strouhal number. This is also a non-dimensional parameter. So from the Strouhal number, you can know for the shedding vortex frequency, and then also you know the natural frequency, so you can define whether vortex induced vibration was occurring or was happened or not. Ya, jadi di sini ada parameter dari flow, Reynolds number, parameter dari struktur, natural frequency, penghubungnya ada di Strouhal number. Ya sudah saya kasih tahu ya, ini sudah diinformasikan.
Ya, kemudian ya kita tentukan dari semua parameter ini apa sih yang terjadi. Begitu intinya ya. Nah, for the second case ya, you have a bridge, a suspension bridge ya for people ya, for human. So it will be located to connect 2 points in a mountainous area, yeah, in which the wind speed is quite high in this area. So you have all the parameter or the properties of the bridge, and then because you decide, you need to do the lab scale investigation first, and then from the lab scale evaluation you found that the torsional frequency of the structure with the wind induction, it will be decreasing. You have the parameter here, the frequency will decrease 1% per meter per second under 5 meter per second speed, and then larger than 5 meter per second speed, the decrement will be 5% per meter per second. However, the bending frequency is almost constant, not significantly affected with the wind speed. So in this case, what we are doing is actually a case of flutter instability. Ya. Jadi di sini kita punya jembatan, ceritanya mau mendesain jembatan ya, jembatan gantung untuk orang, di mana ini kekakuannya datang dari suspension cable ya, atau tali. Di sini dibilangnya wire ropes. Itu semacam kabel atau tali ya. Nah, di daerah ini jembatannya menghubungkan 2 titik di pegunungan ya, yang kecepatan anginnya tinggi. Ada parameter-parameternya di sini ya. Dan saat mendesain ini dilakukan dulu pengujian skala laboratorium ya, skala lab. Lalu ditemukan pada saat anginnya datang mengeksitasi struktur jembatan. Nah, jembatannya ini sistem struktur jembatan yang terinduksi oleh angin ini atau terefek oleh angin ini, dia frekuensinya turun untuk torsi ya, sebesar 1% per meter per second di bawah kecepatan angin 5 meter per second. Tapi di atas 5 meter per second, dia frekuensinya turun lebih drastis, sebesar 5% per meter per second. Tapi frekuensi bendingnya itu tidak begitu kena efek dari angin ini ya, jadi cukup konstan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menentukan dynamic stability condition daripada jembatan ini ya? Lalu kemudian apakah kalau terjadi instability ya, if the instability is happening with this current design, so do we need to select other type of wire ropes because that's really important for the stiffness, or probably you can add or any other option for the modification. Again, the context is the structural modification ya, structural parameter. Okay, and you will need again to write the reports based on this on your evaluation. So this is a bit information ya about what is happening actually ya, or probably happening ya. Jadi ini sedikit ilustrasi saja. So we know that I already told you that this will be a flutter case study. So you will have the bridge here, a suspension bridge in which, like I think I discussed to you on Tuesday, that this is a kind of a string vibration in which the stiffness is significantly affected by the tension of the string, in this case rope or cable. So the stiffness or in this case the natural frequency will be the function of the tension. So how you calculate the tension of the cable or the bridge
You have the weight here, yeah. So it's very simple with the force balance, yeah, or force equilibrium. You can find the tension that is happening to the beam, to the cable, yeah, or to the rope. In this case, you know the sagging deflection here. The maximum sagging deflection allowed is around 3 meters. Hence, the distance, the vertical distance here in the middle will be 3 meters. And then you know the weight here, so you can evaluate the tension that could happen to the bridge, yeah. And then from this tension you can calculate the natural frequency both for bending and torsion, yeah. In this case, just focus on the first bending and also the first torsion natural frequencies, yeah. And then you can evaluate, yeah, because you know from the lab scale evaluation that this torsional frequency, yeah, if there is no wind or the wind speed is 0, obviously there will be the natural frequencies, ya. Jadi kalau tidak ada angin ya, atau kecepatan anginnya 0, itu ya natural frekuensinya ya, atau frekuensi alaminya ya. However, if it is induced by the wind, this frequency will be changing, ya. Or in this case, the torsion natural frequency is changing, ya. You have the parameter for the decrement here. But the first bending is almost constant with the wind speed. In this case, yeah, if the torsional frequency and the bending frequency met at a particular point or become very, very close, the instability will occur. That's what I discussed, yeah, that we have discussed on Tuesday. So if you have the bending and also the torsion coupled, yeah, then there will be instability, what we call the flutter phenomenon. Ya, jadi yang terjadi di sini kita harus mengevaluasi apakah pertama instability itu terjadi. Instability terjadi itu apabila frekuensi kita tidak sebut lagi natural frekuensi, ya, karena kalau sudah di daerah sini dia sudah dipengaruhi oleh wind speed. Nah, pada saat ini ketemu, apakah ketemu dulu atau enggak ya dalam range wind speed yang mau kita evaluasi. Kalau ketemu, harus kita apain nih? Gitu. Atau kalaupun nggak ketemu tapi cukup dekat, itu apa kita bisa meningkatkan instability-nya? Meningkatkan instability dalam arti apa? Harus kita buat lebih jauh berarti frekuensinya. Gitu. Ya. Di sini ada beberapa parameter, ya. There are some parameter. The mass here, ya. So the mass you can evaluate, ya, because you already have the mass, I think. Yeah, you already have the mass. So you have the bridge mass, yeah. Wait a minute, where is the bridge mass? Yeah, 10 tons. And then you have but you have the wire ropes, in which, in this case, yeah, the bridge is 10 tons, ya. Jadi bridge-nya itu 10 ton. Mana tadi? Oh, sorry. Ke ini. Yeah, you have the weight of the bridge, and then you also have the cable. So you will need to evaluate the weight of the cable itself. Yeah, why? Because the cable usually have some distance, yeah, to the centroid of the floor. Yeah. So then for the calculation of the mass moment inertia, yeah, you will need to incorporate the distance of this rope mass times the square of the distance, ya. Jadi penting di sini untuk mengevaluasi juga momen inersia massa, karena kita ada torsi di sini. Kalau torsi, ya, frekuensinya itu berkaitan juga dengan momen inersia massa. Nah, itu penting karena kita tahu
totalnya di sini berapa tadi beratnya, berat jembatannya. Jadi kemudian kita bisa hitung, terus kemudian ada spesifikasi wire ropes-nya ya. Wire ropes-nya itu biasanya punya spesifikasi tertentu, ukuran berapa, itu tuh biasanya panjang beratnya itu dalam satuan per unit panjang. Jadi misalkan berapa kilo per meter gitu. Nah, dari situ kemudian bisa dihitung berat floor-nya berapa. Jadi di sini inersianya itu ya dari floor dan juga dari kabel atau wire ropes di sini. Gitu. Ya, ini kan inersia massanya bisa kita hitung sebagai pelat tipis ya. Pelat tipis, terus di sini kita punya wire rope-nya itu sebagai massa terpusat dikalikan dengan jarak ke sini ya. Setengah B-nya berarti setengah width daripada floor-nya. Dikuadratin. So that's all yeah from B for the discussion. Any question or discussion first? Yeah, before we probably I just will discuss about the report. Okay, Adis, silahkan Adis. Pagi Pak, mau nanya ini kita milih ya Pak antara Milih. Voltas Indus. Oh, Milih salah Atau- satu aja. oh iya iya. Oke, makasih Pak. Eh, Luis Pak, izin bertanya. silahkan. Saya Rizky Pak. Mengenai tadi Pak yang jembatan atau bridge itu saya masih kurang nangkap untuk yang perubahan desain itu terhadap kabel atau bisa seperti penambahan kisi sirip di kanan kiri jembatan Pak. Penebalan apa? Dan saya masih bingung Pak untuk perubahan desain yang diperbolehkan pada kasus kedua itu pada kabelnya saja atau pada jembatan juga seperti penambahan sirip kanan kiri jembatan. Penambahan sirip. Iya. Oke, saya jawab ya ini ya. Pertama, tentukan dulu apakah kondisinya akan menemui ketidakstabilan ya. Pertama itu, apakah dia ada dalam range tadi berapa ya? Wind speednya maksimum bisa mencapai sekian ya. Jadi dalam range tersebut kita tentukan apakah dia akan masuk kondisi tidak stabil atau gimana. Kalau dia masuk kondisi tidak stabil atau mendekati kondisi tidak stabil, ya, pertama ini ditanya dulu, apakah seleksi daripada wire rope-nya sudah benar atau belum? Perlu diganti atau tidak? Gitu. Pertama itu dulu yang harus dijawab. Jadi ini kan dikasih nih tipe wire rope-nya yang 5 inch diameter. Ini yang 9x36. 9x36 tuh itu core-nya ya. Jadi di dalam itu kayak rope, kayak tali atau kabel, tapi di dalamnya tuh ada kabel-kabel kecil gitu ya, ada tali-tali kecil gitu. Jadi ini tuh kayak semacam menunjukkan core-nya di dalam itu biasanya kalau kita di suspension bridge ya atau di cabling. Nah, apakah cukup dengan ini atau kita bisa milih yang lain? Ya, ingat kalau milih yang lain, ya sama sebetulnya dengan yang pipa tadi juga. Kalau kita milih pipa yang lain, kalau di sini kalau kita milih kabel yang lain, tentu saja ya natural frekuensinya mungkin akan berubah ya. Karena salah satu di antaranya apa? Kalau kabelnya diganti, itu berat persatuan panjangnya biasanya akan berubah. Jadi kalau berat persatuan panjangnya berubah, natural frekuensinya berubah. Ya, itu yang harus diingat. Sama dengan pipa tadi juga. Pipanya diganti, misalkan tadi mau pakai yang 6 inch ya, standar stick 6 inch, mau diganti pakai yang standar 5 inch, misalkan gitu ya. Ternyata ya kalau kayak gitu ya cross sectionnya berubah dan juga density-nya berubah. Jadi natural frekuensinya juga berubah. Dan ingat, kalau diameternya berubah, ya Reynolds number-nya juga berubah. Ya, ini kita memang tidak ngitung-ngitung yang sangat detail pakai, saya bilang pakai fluid dynamics analysis atau pakai computational structural analysis ya, pakai finite element. Kita nggak ke sana. Tapi dengan kayak gini saya mengharapkan rekan-rekan di sini semua mulai mikir nih, kalau kita ganti ya kayak tadi ganti wire ropes-nya atau pipanya,
itu efeknya ke structure ya, natural frekuensinya juga akan berubah contohnya. Nah, terus ditanya lagi, boleh nggak ditambahin yang lain-lain? Boleh aja, as long as, tadi saya bilang ya, scope-nya adalah structural parameter atau structural modification. Saya kembalikan lagi, mau nambah fin atau fairing, apakah itu termasuk structural modification atau bukan? Nah, silahkan dipikirkan. Gitu, ya. Ada lagi? Baik Pak, sudah terjawab semua Pak. Terima kasih banyak. Tuh. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak saya bahas sedikit tentang reporting-nya ya. Jadi reporting nggak usah banyak-banyak ya. 5-6 halaman. Di sini saya sudah breakdown ininya ya. Kira-kira perlu berapa, berapa, dan berapa. Nah, yang penting di sini salah satunya ya, kita punya ya, mungkin jarang ya dibahas kalau di tugas-tugas lain ya, di mata kuliah lain. Tapi di sini saya minta adanya executive summary ya. Jadi 1 halaman aja executive summary itu kalau paper karya tulis ilmiah itu seperti abstrak ya. Jadi itu intinya ada latar belakang di situ, terus investigasinya atau kerjaannya ngapain, terus kalau ada rekomendasi, rekomendasinya seperti apa, hasil analisis kemudian rekomendasinya seperti apa. Jadi di situ lengkap ya. Jadi kalau kita di perusahaan biasanya ngasihin ke bos, ngasihin ke atasan gitu atau ke klien, itu biasanya selalu ada executive summary yang menjelaskan secara ringkas gitu kerjaan kita, latar belakangnya apa, kerjaan kita dari awal sampai akhir apa, yang penting-pentingnya highlight-nya seperti apa, hasilnya, dan kemudian rekomendasinya apa. Secara kuantitatif juga harus tertulis ya, beberapa hasil dan juga rekomendasinya. Jadi itu kemudian orang tuh buka tuh langsung tahu gitu, oh dia tuh ngerjain ini gitu, hasilnya seperti ini, rekomendasinya gini gitu. Karena kadang-kadang orang kan nggak punya banyak waktu ya kalau di kantoran gitu, apalagi bos-bos gitu ya, atau juga apa namanya, klien. Jadi mereka akan baca dulu situ, baru kalau mereka butuh lebih detail ya, mereka akan baca ke belakangnya. Jadi di sini fundamental teori nggak usah banyak-banyak ya. Saya harapkan sih bisa apa namanya, bisa mencari atau kayak bikin equations atau bikin apa ya, ilustrasi itu yang jelas ya. Karena ini pengalaman saya beberapa kali gitu kayak bikin equation atau ilustrasi itu kayak suka nggak jelas gitu ya. Lalu hasil diskusi dan analisis gitu ya, terus kemudian rekomendasi dan kesimpulannya seperti apa. Nah ini nanti saya juga kasih template-nya. Boleh banyak ya di appendix ya, gambar-gambar atau segala macam. Tapi ingat, yang penting report-nya cuman sekitar segini halamannya ya. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi belajar kita untuk menulis report, apalagi technical report secara concise ya. Tapi orang ngerti apa yang kita kerjain, hasilnya kayak gimana, dan kalau ada rekomendasi atau kesimpulan itu seperti apa. Gitu. Ya, waktunya kira-kira mungkin sekitar sebulan ya, nanti mungkin akhir Desember dikumpulkan. Jadi ini memang menjadi tugas terakhir dari mata kuliah ini. Ya, ada lagi? Kalau dari saya cukup Pak. Cukup ya. Coba nih, siapa aja nih? Cuman 40 ekor nih. Labda, ada pertanyaan nggak Labda? Pak, kalau dari saya. Belum. Siapa lagi nih?
Permisi Pak, cepat saja mungkin sebelum Oh iya, diakhiri Nova. kelasnya. Untuk slide yang fluid structure interaction dan rekaman kuliah pas Selasa karena saya tidak ikut, apakah ada atau tidak Pak? Bukan Rekaman kuliah pas Selasa kita offline ya? offline. Heeh. Oh, oke, tapi slide-nya ada tidak Pak? Slide-nya ini baru mau dimasukin sekarang, habis ini. Nanti di MS Teams ya Pak? Seperti Oh, biasa. oke, siap. Oh, berarti sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Itu saja. Ya. Elizabeth, ada pertanyaan nggak? Ya Pak, Ada pertanyaan? sejauh ini aman Pak. Man. Siapa lagi nih? Ini Rio, kemana nih Rio? Budiman gimana? Aman? Dari saya aman, Pak. Aman, oke. Mungkin terakhir dari Pak Jarot ada, Pak Jarot ada ya? Pak Jarot ada tambahan nggak Pak? Cukup Pak Mesa, cukup jelas. Oh iya dah. Terima kasih. Pak. Oke. Oke, gitu aja kayaknya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kembali lagi. Oh, ini ada chat. Oke, dari Adis cukup. Oke, kembali lagi ya. Jadi ada 2 kasus. Pilih salah satu saja ya. Pilih salah satu saja. Bebas. Nggak tergantung nih, nggak tergantung apa, sukanya aja gitu ya. Pingin menganalisis apa, silahkan. Yang penting nanti masukin technical reportnya sebagai hasil dari investigasinya masing-masing gitu ya. Ada modifikasi atau analisis ya, hasil analisis terus kemudian modifikasinya itu kita batasi di structural design atau structural modification ya. Tapi ingat, structural modification juga akan berpengaruh kepada hal-hal lain ya. Contohnya yang paling dekat itu natural frekuensi berubah, terus kemudian nanti kalau kayak tadi vortex induced vibration, Reynolds number-nya juga berubah gitu ya, karena diameternya kan berubah. Kalau kayak tadi natural frekuensi berubah, berarti kan itu selama dia terjadi adanya angin gitu ya, itu perubahan natural frekuensi karena ada anginnya juga akan berubah gitu ya. Jadi tolong diperhatikan hal-hal seperti itu, karena di sini bukan sesuatu analisis yang langsung straightforward gitu ya, kayak saya ngubah ini udah selesai gitu. Ada sedikit iterasi di mana kita ngelihat lagi, oh kalau kayak gini, misalkan Reynolds number berubah, gimana nih efeknya gitu ya, Strouhal number-nya seperti apa, jadi shading vortex frekuensinya seperti apa gitu ya. Jadi tolong dikonsiderasi hal-hal semacam itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi sampai di sini ya. Jadi silahkan bubar. Mungkin bisa di stop recordingnya, Budiman. Terima kasih. Recording stopped. Oke. Pak Mesa. Ya. Untuk jadwal tadi pengumpulan ya, kita Ya. coba atur dengan sesuaikan dengan ini jadwal UAS. Oh iya. Ini kan UAS. teralokasi 13 ya, 13. UAS 13 ya. Nah, jadi artinya mungkin sebelum itu kali ya, supaya kita bisa coba yang tadi kita diskusikan tuh, untuk kalau ada yang secara nilai mungkin perlu disesuaikan. Ini yang lain mahasiswa keluar dulu ya. Sudah selesai nih ya untuk penjelasan. Sudah selesai. Silakan. Atau kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, udah. terima kasih. Keluar.